Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Rohani Renungan Inspiratif. Judul renungan kita saat ini adalah Tuhan bekerja dengan caranya untuk kita. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang kekasih, disadari atau tidak, dalam perjalanan kekristenan ini, seringkali kita dihadapkan kepada banyak hal, entah itu baik atau tidak baik atau tidak menyenangkan, yang sebenarnya kesemuanya itu berguna untuk melatih iman dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Namun sayangnya, sebagian orang percaya sering tidak menganggapnya sebagai proses untuk melatih iman, tetapi sebagai bentuk ketidakpedulian Tuhan terhadap pergumulan kita. Sebagai umatnya, kita harus menyadari bahwa saat semua persoalan tidak punya jalan keluar, seperti menghadapi jalan buntu atau kemustahilan, di saat itulah kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan malah menyalahkan Dia. Sebab ayat renungan hari ini menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayat ini memiliki arti bahwa peristiwa-peristiwa kehidupan, termasuk hal-hal yang kita sebut kemalangan, akan dikesampingkan untuk memberi keuntungan rohani kepada kita. Kita harus belajar memahami tentang cara kerja Allah. Mengapa kita harus tahu bagaimana cara kerja Allah? Karena ayat ini menjelaskan dalam segala situasi dan kondisi bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya bahwa Allah tidak pernah lepas tangan, sebab Dia dapat mengkondisikan segala sesuatu dalam rangka memberikan hal-hal yang baik kepada kita yang mengasihi Dia. Kita bukanlah orang-orang yang mudah putus asa, bersungut-sungut, dan mempersalahkan Tuhan. Jika kita dapat memahami cara kerja Allah, maka kita juga tidak akan pernah menuduh Allah melakukan yang kurang pantas kepada kita. Karena dalam tindakannya, Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita, dan hal itu tidaklah selalu seperti apa yang kita inginkan dan tidak seperti yang kita gambarkan. Bangsa Israel sempat bersungut-sungut ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan melewati padang gurun yang dipimpin oleh Musa dengan tujuan membebaskan mereka dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Itulah kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh tawar hati atau patah semangat ketika berhadapan dengan kemustahilan, tetapi kita harus semakin beriman kepadanya, lalu pahami dan nantikanlah bagaimana cara Tuhan bekerja. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan tidak mampu bekerja atas hidup kita hanya karena doa-doa kita yang belum dijawabnya.
Sebab Tuhan itu Maha Tahu. Ia mengetahui segala sesuatu. Ia punya pertimbangan yang tepat dan rancangan yang terbaik bagi setiap umatnya. Tentang kesanggupan Allah bekerja, seharusnya tidak perlu kita ragukan lagi. Sebab Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita dari kemustahilan apapun. Alkitab banyak mencatat kisah menarik tentang hal ini. Antara lain bagaimana ajaibnya Tuhan menyertai dan memelihara perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Bagaimana laut Teberau terbelah dua sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi dengan berjalan kaki di dasar laut. Bagaimana tembok Yeriko roboh dengan cara yang tak terduga. Oleh sebab itu, mari pahami cara Tuhan bekerja. Caranya bisa berbeda untuk setiap kita. Tetapi percayalah tujuan dan maksudnya tetap sama, yaitu supaya kita semakin percaya dan dipulihkan. Saudaraku, kekristenan bukanlah sebuah metode. Cara Tuhan bekerja tidak sama seperti rumus matematika. Jika kita memasukkan satu angka ke dalam sebuah persamaan, pasti akan didapat hasil yang diinginkan. Cara Tuhan bekerja bagi setiap pribadi belum tentu sama. Metode yang berhasil untuk satu orang belum tentu dapat diterapkan untuk orang lain. Bagi masing-masing pribadi, Tuhan punya cara kerja, cara berbicara, cara menyatakan diri yang berbeda dan unik. Yang perlu kita lakukan bukanlah meniru cara orang lain, tetapi membangun hubungan dengan Dia dan membiarkannya bekerja sesuai dengan caranya. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan dan nantikanlah Dia bekerja dengan caranya. Demikian renungan kita untuk saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Renungan yang sudah kami dengar saat ini dapat memberkati kami, di mana kami diajarkan untuk kami tetap percaya pada cara kerja Allah dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah memulihkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tetapi sesuai dengan firman-Mu hari ini, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen, subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.